Urmilaha, mahasiswa semester 6 Universitas Muhammadiyah Buton, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan anak berkebutuhan khusus, yaitu materi ketiga karakteristik dan pembelajaran dengan anak berketunanetraan atau ketunanetraan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan karakteristik anak dengan ketunanetraan. Sebelum saya menjelaskan mengenai pengertian dan karakteristik anak tunanetra, sebelumnya perlu kita ketahui mengenai apa yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kelebihan atau kekurangan yang membedakannya dengan anak yang lain atau anak pada umumnya, dan tidak selalu ditunjukkan oleh ketidakmampuannya dalam fisik, emosi, maupun mentalnya. Anak berkebutuhan khusus terdiri dari beberapa kategori, yaitu pertama, tunanetra, kedua, tunarungu, ketiga, tunagrahita, keempat, tunadaksa, kelima, tunalaras, yang keenam, anak berkesulitan belajar, yang ketujuh, anak hiperaktif, yang kedelapan, anak autistik, dan yang kesembilan, anak berbakat. Tunanetra merupakan salah satu kategori anak berkebutuhan khusus, yaitu kategori pertama. Pengertian ketunanetraan atau anak tunanetra. Ketunanetraan terdiri dari dua suku kata, yaitu tuna dan netra. Tuna berarti rusak dan netra berarti mata atau alat penglihatan. Jadi, secara etimologi, ketunanetraan berarti rusak penglihatan. Dalam sudut pandang pendidikan, anak ketunanetraan atau anak tunanetra merupakan anak yang rusak penglihatan sehingga dia memerlukan alat atau media bantu dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya, karakteristik atau ciri-ciri anak ketunanetraan. Karakteristik atau ciri-ciri merupakan suatu ciri-ciri anak tunanetra atau anak dengan ketunanetraan yang membedakannya dengan anak pada umumnya. Dan karakteristik anak ketunanetraan terdiri dari beberapa aspek. Aspek yang pertama, aspek kognitif, di mana anak ketunanetraan atau anak yang keterbatasan penglihatannya akan membuatnya membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembelajaran atau dalam proses mengolah informasi. Contohnya, anak keterbatasan penglihatan tidak dapat menggunakan penglihatannya dengan baik, sehingga dia memerlukan alat indera yang lain untuk membantunya dalam proses mengolah informasi, yaitu pendengaran dan perabaan, sehingga dia memerlukan waktu yang lama dalam mengolah informasi, beda dengan anak pada umumnya. Yang kedua, aspek akademik, di mana anak ketunanetraan atau anak keterbatasan penglihatan akan sulit dalam proses pembelajaran, yaitu proses belajar membaca maupun menulis, karena dalam proses membaca dan menulis mereka membutuhkan alat atau media bantu dalam proses pembelajaran tersebut. Aspek yang ketiga yaitu aspek fisik, di mana terdapat kelainan pada penglihatan, contohnya mata juling atau infeksi mata. Aspek yang keempat yaitu aspek motorik, yaitu anak kesulitan atau membutuhkan proses waktu yang lama dalam beraktivitas di lingkungannya. Yang kelima, aspek perilaku, di mana anak berkebutuhan khusus atau anak yang keterbatasan penglihatan akan berperilaku sering mengucak-ngucak matanya atau sering mengedipkan matanya, berbeda dengan anak normal lainnya. Yang keenam, pribadi dan sosial, di mana anak keterbatasan penglihatan memiliki pribadi yang sangat membutuhkan bantuan orang lain, dan dalam aspek sosialnya mereka sangat sulit berinteraksi dengan teman-teman di sekitarnya. Sekian dari saya. Segala kebaikan datangnya dari Allah, dan segala kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.